نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hayya nastami'u ila qawlihi subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu dan senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang tiada putus-putusnya yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah kita dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan ubudiyah kita selama seorang hamba menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah dengan tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah untuk selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat perjuangan beliau, alhamdulillah kita yang hadir pada saat sekarang ini masih tetap istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini akan selalu istiqomah untuk menjalankan apa-apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua apa yang beliau larang sampai nanti ruh berpisah dari jasad kita ini. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percaya hanya dengan iman dan takwa itu insyaallah hidup kita pasti akan selamat, baik kehidupan kita di dunia yang sebentar ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak yang abadi. Kaum muslimin sidang Jumat rahmatullah, di dalam surat An-Nahl ayat yang barusan kita bacakan kepada An-Nahl ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi ini dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya telah tiba,
maka dia tidak akan dapat untuk menunda-nunda atau memajukan ajal tersebut walaupun hanya satu saat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ketika kita membaca ayat ini, maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua, seandainya, kata Allah, seandainya umat manusia itu berbuat dosa, lalu pada saat itu dosanya itu langsung diberikan oleh Allah balasannya, hukumannya. Hari ini berbuat dosa, maka tanpa menunggu waktu lama langsung hukuman atau balasannya diberikan oleh Allah. Maka tidak akan ada yang tersisa seorang makhluk pun di bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Walaupun kita berdosa setiap hari, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, namun Allah Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih dan penyayang kepada kita hamba-Nya. Tidak sekaligus, tidak langsung balasannya diberikan oleh Allah waktu itu. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi balasannya itu Allah tunda sampai nanti waktu yang sudah ditentukan, yaitu fi yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, inilah salah satu Maha Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini. Dan yakin dan percayalah semua kita ini pasti pernah berdosa. Bahkan boleh dikatakan tiada hari tanpa dosa yang kita lakukan di dunia ini. Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap saat kita melakukan dosa di bumi Allah. Itulah mengapa kaum muslimin rahimahumullah, dalam sebuah riwayat pernah disebutkan Nabi Adam alaihi salam itu pernah merasa cemburu kepada kita umat Muhammad ini. Beliau merasa cemburu terhadap kita ini. Kenapa beliau cemburu? Beliau menyebutkan, saya sangat iri dengan umat Muhammad ini. Jika saya melakukan dosa, sekali saja saya berbuat kesalahan di surga, kata Nabi Adam, maka pada saat itu juga Allah menghukum saya, dan saya pun dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu. Jadi tatkala Nabi Adam melakukan kesalahan seperti yang kita baca dalam sejarah, karena Allah melarang beliau untuk memakan sebuah buah yang ada dalam surga itu, yang kita kenal dengan buah khuldi itu. Tapi karena akibat rayuan dibujukan dari istri beliau Siti Hawa, akhirnya beliau pun terpedaya dan memakan buah itu. Ketika sekali itu dia melanggar perintah Allah, maka balasannya pun langsung pada saat itu juga Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari dalam surga. Itulah mengapa beliau iri kepada kita ini. Kita ini yang setiap saat kadang-kadang selalu berdosa, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada Allah. Tapi terkadang kaum muslimin rahimahullah seolah-olah tidak berdosa. Ini pemandangan yang sering kita lihat. Hampir boleh dikatakan setiap hari berdosa, tapi tenang-tenang saja, seolah-olah tidak mempunyai dosa. Padahal sesungguhnya dosa itu balasannya masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada suatu saat nanti pasti akan diperlihatkan kepada kita semua. Dan itu sudah pasti. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Suatu saat kita pasti akan melihat balasan dari apa yang kita lakukan ini. Inilah salah satu keirian Nabi Adam kepada kita ini. Dan itu tidak lain adalah karena rahmat dan rahimnya Allah kepada kita ini. Karena sesungguhnya kalau setiap dosa yang kita lakukan lalu Allah berikan balasan, maka sudah barang
berhati-hatilah kita. Jangan sampai kalau kita melakukan dosa lalu memang tidak ada balasannya waktu itu, lalu jangan kita merasa aman sudah. Jangan lupa bahwa setiap kita ini selalu diawasi oleh dua orang malaikat yang selalu kemanapun kita pergi, selalu diawasi oleh kedua malaikat itu. Yang satu yang mencatat amal kebaikan, dan yang satu lagi akan mencatat seluruh kejahatan yang pernah kita lakukan. Dan itu tidak akan pernah lepas dari peringatan, dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tersimpan dengan rapi, bahkan lebih rapi dari apa yang disimpan dalam komputer yang ada hari ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin, khususnya para santri, jangan dikira kalau seandainya kita melanggar, tidak sembahyang, tidak sholat misalnya, lalu kita merasa bangga, saya aman, Ustaz tidak tahu. Tapi jangan lupa pada saat yang sama, apakah Allah pernah aman terhadap kita? Apakah kita pernah terbebas dari pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin jangan marah. Oleh sebab itu, maka di ujung ayat itu Allah menyatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba masanya ajal mereka itu, sudah sampai umur yang Allah berikan kepada mereka, maka pada saat itu kita tidak akan bisa meminta untuk diundur, menunda ajal itu, atau tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik saja tidak bisa. Begitu sampai sudah perjanjian kita dengan Allah bahwa pada hari ini kita akan mati, maka Allah akan